Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar, GAJ Peniel, dan GAJ Anugerah Cabang Kemendung hari ini Jumat tanggal 20 Mei 2022. Kita akan sama-sama belajar sesuai dengan jadwal pembacaan Gemar kita hari ini yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2, kita akan sama-sama belajar dari ayat 13 sampai yang ke-17. Judul dari perikop ini adalah dipilih untuk diselamatkan. Saya ulangi lagi, dipilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Di sini Paulus, Silvanus, dan Timotius menulis kepada jemaat di Timotius, menyatakan bahwa kamu jemaat Tesalonika itu bukan hanya kepada jemaat Tesalonika saja, tetapi kita boleh mengaplikasikannya kepada diri kita, bahwa kita sekarang ini telah dipilih Allah untuk diselamatkan sejak semula. Karena roh yang mengutus kita sudah diselamatkan. Karena kebenaran yang kita percayai, kita dipilih dan diselamatkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari semula telah memilih kamu, bukan hanya jemaat Tesalonika tetapi juga kita. Allah telah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus dan teman-temannya, mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita dikasihi oleh Tuhan dan kita dipilih oleh Tuhan dan menyelamatkan kita. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, untuk itulah Ia, Tuhan Yesus Kristus, telah memanggil kamu, jemaat Tesalonika dan juga kita, oleh Injil yang diberitakan oleh Paulus maupun hamba-hamba Tuhan yang lain, sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita karena pemberitaan Injil oleh hamba-hamba Tuhan, oleh rekan-rekan seiman kita yang lain, mereka memberitakan kebenaran akan janji Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan dan Roh Kudus meneguhkan kita sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu satu hal yang luar biasa. Bukan karena gagah kuat kita, tetapi kita sejak awal sudah dipilih Allah, sudah ditentukan Allah untuk diselamatkan. Dan Rasul Paulus beserta rekan-rekannya menasehati kita sebagai orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan. Dalam ayat yang ke-15, nasihatnya adalah, sebab itu berdirilah teguh. Sekali lagi saya katakan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Rasul Paulus menasihatkan kita, dan hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala juga menasihatkan kita untuk kita tetap berdiri teguh dan berpegang pada firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita tetap berdiri teguh pada iman percaya kita kepada Yesus dan melakukan semua firman Tuhan yang sudah kita dengar, tetapi kita juga melakukannya. Kemudian selanjutnya dalam ayat yang ke-16 dan ke-17 menegaskan, dan Ia,
Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya penghiburan dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mengalami kasih-Nya yang berlimpah. Karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan, dan Bapa di surga menganugerahkan penghiburan abadi. Bapa di surga telah menganugerahkan pengharapan yang baik kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka percayalah, imani dengan sungguh-sungguh bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih karunia Tuhan kekal selamanya. Kasih karunia Tuhan limpah atas setiap kita yang percaya dan teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita bersukacita, kita bersorak-sorak karena Tuhan Yesus sudah memilih kita dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya sesuai dengan tema besar kita beberapa minggu ini, never give up. Jangan pernah menyerah, tetap teguh, tetap punya semangat yang kuat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memilih kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Ada satu pengharapan yang besar di dalam Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya, karena karya penyelamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka biarlah kita setiap hari boleh mengucap syukur kepada Tuhan di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, karena anugerah-Nya sudah menyelamatkan kita. Tetapi biarlah karya penyelamatan Tuhan tidak hanya berhenti di dalam diri kita, tetapi kita boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam perkataan perbuatan kita. Biarlah kita semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa seperti Kristus, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih karunia Tuhan melalui diri kita boleh juga menyelamatkan orang lain, membawa orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan beroleh kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa besar di dalam kehidupan kami. Kami sudah dipilih dan kami sudah diselamatkan. Dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berpegang teguh kepada iman kami dan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kehidupan kami, karakter kami semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kami boleh membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, salam bergemar dan selamat beraktivitas. Biarlah kita boleh menjadi saksi Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah dipilih dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel.